Alhamdulillah, buat jamaah yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah anak bukan sebuah nikmat. Apa Bu? Anak bukan sebuah nikmat. Dan tadi di segmen pertama Ustadz Benri sudah mengajarkan bahwa anak itu memiliki hak-haknya loh. Salah satunya nih, bahkan sebelum anak itu lahir, seorang laki-laki kalau mencari istri itu harus mencari istri yang solehah, insya Allah yang agamanya baik, supaya bisa mendidik anaknya dengan baik. Begitu ya Ustadz ya, Masya Allah. Dan juga tadi Ustadz Maulana sudah mengingatkan kita bahwa ada hak-hak anak seperti misalkan harus diberikan gizi yang baik. Nah, jangan dikasih makanan-makanan yang instan-instan doang nih. Gimana caranya? Nanti kita insya Allah akan sama-sama belajar. Dan di segmen kali ini nih, akan ada kesempatan juga buat jamaah yang ada di rumah. Ayo langsung tulis pertanyaannya yang banyak di Instagram kita. Karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang ada di luar sana yang tidak ada di studio. Yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Dan langsung aja saya akan memberikan kesempatan lagi nih buat jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Coba angkat tangan Bu, siapa aja yang mau nanya Bu? Wah banyak banget ibu yang di sana, sebelah sini dulu ya Bu ya. Gantian. Nanti yang di sebelah sana, sekarang sebelah sini dulu. Oke silahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya. Dari siapa? Namanya siapa di Nama Namanya Tuti siapa? Hartina. Ya Mbak Iya. Tuti dari? Ya, Masjid Taklim Al-Fudolah. Oke, di sini Mbak mic-nya. Nah oke silahkan pertanyaannya. Pak Ustadz, gini, kan kita tuh kadang nggak percaya sama orang tua dulu bahwa Ayo gini nah. suka nggak percaya anggapannya. Kenapa gimana Mbak? Suka nggak percaya kalau anggapan orang tua kenapa? Kalau orang tua tuh mirip bapaknya, terus katanya anak itu nakal, terus perempuan itu mirip bapaknya. Terus bagaimana? Coba saya nggak ngerti. Jangan tegang. Oke, pertanyaannya adalah apa gimana? Ada anggapan Iya. kalau orang bilang, misalkan Iya. gimana kalau anak punya, coba gimana maksudnya? Kalau punya anak perempuan. Punya anak Ibu, perempuan. mungkin ibu ngerti ya? Coba ibu deh, ibu. Ini kayaknya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Masjid Taklim Al-Fudolah, Kampung Sumur Gading, Serang, Banten. Baik. Ya. Saya mau Dengan Ibu nanya Pak Ustadz, Ya, Ibu Yati. Ibu Yati. Silakan Bu, pertanyaannya Bu. Saya mau nanya Pak Ustadz, kata orang tua dulu, saya kadang-kadang percaya bahwa anak perempuan itu mirip orang tuanya yang laki-laki. Tapi itu kenakalannya katanya mirip orang tua laki-laki, tapi kadang-kadang ada anak laki-laki tapi yang susah diatur. Itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Gitu, oke, baik, begini. Gimana tuh gitu kan ya, oke Ustadz Benri boleh dong Iya, ke tengah-tengah sini. Masya Allah. Maksudnya mungkin begini kali, mungkin ada yang pernah bilang gitu ya Bu ya, kalau misalkan kita punya anak perempuan gitu ya, itu bakal susah diatur kalau bapaknya nakal. Iya, Nih iya. anaknya susah diatur soalnya bapaknya nakal nih gitu katanya ya. Begitu Bu maksudnya Bu. Ya, tapi kalau anaknya laki-laki, anaknya tuh juga susah diatur gitu. Iya, Itu tuh iya. maksudnya gimana sih gitu. Coba dan sekalian juga tips yang tadi, kalau anak lagi susah umur 10-11 tahun nggak bisa disuruh ngaji, tipsnya gimana? Kan nggak Oh, boleh iya. dimarahin, tetap Iya. nggak boleh kan? Main tangan juga nggak boleh kan? Iya. Nah gimana caranya supaya anak juga mau ngaji pas lagi usia-usia susah diatur? Iya. Oke silahkan Ustadz. Masya Allah. Ini pertanyaannya satu seminar sebenarnya. Kita dikasih durasi 5 menit. Poin pentingnya adalah kalau bicara tentang Bapak, ulama dulu nama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah menyinggung Bu. Jadi pernyataan Ibu nggak sepenuhnya salah karena ada kalimat dari beliau bilang gini. Wa idza tabartal fasadu fil aulad ra'aita amatahu min kibalil aba. Jika Anda amati kerusakan yang terjadi pada anak-anak, penyebab utamanya dari sisi ayahnya. Loh kan kita bingung, kenapa ayah yang dibilang? Karena ayah itu kepala keluarganya. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa warrajulu ra'in fi alihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Ya, setiap laki-laki atau ayah kepala bagi keluarganya dan dia akan ditanya di akhirat. Makanya betul pepatahnya al-ummu madrasatul ula, ibu madrasah pertama seorang anak, wal abu raisuha, tapi ayah kepala sekolahnya. Sekarang banyak madrasah tanpa kepala sekolah. Apalagi kepala sekolahnya kabur-kaburan terus.
mabok-mabokan terus. Nah wajar siswanya akhirnya rusak. Jadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita ketika menangani ini. Utama anak perempuan nih kok susah banget diatur ya. Udah ABG mencari perhatian yang lain. Memang kebutuhan dasar wanita kan mencari perhatian karena butuh dicintai. Kayak wanita kalau nggak dapat perhatian kan larinya ke mall karena di mall ada perhatian kan gitu katanya. Biasanya. Tapi bukan begitu. Ketika ayah nggak dekat dengan anak gadisnya memang resiko banget. Sebab ketika ayah nggak dekat dengan anak gadisnya berdasarkan riset tahun 2000 dari salah satu pakar di Amerika, anak wanita itu akan cenderung mencari perhatian laki-laki lain. Makanya maaf kalau di Jakarta tuh ada istilah cabe-cabean. Ya, kalau cowok terong-terongan gitu ya. Kalau bencong terong dicabein katanya gitu. Katanya ya orang Padang bilang terong balado gitu. Bukan begitu, maksudnya ini bukan swasembada sayur-sayuran, bukan. Ini berbicara tentang anak gadis yang dia lepas dari ikatan hati sama ayah. Kalau ayah nggak dekat bahaya. Karena bagi anak wanita ayah itu the first love, cinta pertama. Makanya kalau dia deket banget ya, sekarang udah I love you bukan 1000 lah, apa namanya? I love you 3000. Wah, kalau sekarang udah naik. I love you udah 5000 karena 3000-nya cinta, 2000 ongkir kan gitu. Katanya begitu. Tapi yang mau kita bahas, anak wanita nggak deket sama bapak, resikonya memang begitu. Dia cari perhatian laki-laki dewasa, bahkan dia mudah banget menggadaikan, maaf, aduh, ngeri kesuciannya. Tapi sebaliknya jika ayah dekat dengan wanitanya mudah. Apa kata ayahnya, bahkan cari jodohnya pun gak sulit. Ya, kalau anaknya Ustadz Maulana nih, karena kan saya tahu banget cintanya luar biasa sama abinya, sama abah ya. Iya, sampai kalau cari jodoh maunya kayak abah. Ya, tipe 36, ya, beratnya 36 maksudnya. Oh enggak ya, jauh ya. Kalaupun bukan kayak abahnya, minimal pilihan abahnya. Pilihan abahnya, kamu udah berapa? Abis nggak ada yang kayak abah. Kalau yang kayak abah nggak mungkin, mamamu doang paling beruntung di muka bumi ini kan gitu. Kalau kamu mau, abah carikan ada teman abah, ya kebetulan dia ustadz juga, Ustadz Kafi misalnya. Jomblo juga. Nah itu pilihan abah jadi. Ini promo juga Ustadz Kafi ya. Itu yang anak perempuan. Kalau bagi anak laki-laki, kalau nggak ada ayah, dia tidak mendapatkan the first superhero. Makanya wajib kita menggantikan bagaimana peran ayah ini, salah satunya membuat anak laki-laki itu nggak perlu memikirkan superhero Spider-Man, Iron Man, ya Aquaman, ya Salesman, Hanoman, nggak perlu. Ya, semua itu ada dalam sisi seorang ayah. Dia butuh apapun dari ayahnya. Ayahnya mengajarkan ini, itu yang dinilai. Karena itu peran seorang ayah itu dalam hal ini adalah sebelum kita bahas panjang gimana cara tipsnya. Tips yang paling mudah adalah jadilah ayah yang dirindukan. Ayah yang dicintai, yang bunyi suara motornya aja baru sampai rumah, abah. Nah gitu kan, ya. Baru dengar suara kendaraan aja, abah langsung dipeluk. Jangan sampai malah papahnya pulang, malah ya kok papa pulang lagi ya. Aduh papanya pulang kunci kamar langsung. Iya, nggak malah boleh kunci itu ya. kamar, malah Nggak protes. Ketika abah tidak dicintai, tidak dirindukan, maka dia mudah banget ngikutin pengaruh teman yang Dari lain. orang luar atau lingkungan luar, Masya Apalagi Allah. anak laki-laki, anak Apalagi- laki-laki itu contoh nih, contoh sebentar. Contoh, oke, Dia harus dikasih selalu contoh. diginikan sama abahnya, Digimanain? ditepuk. Oh harus ada attachmentnya ya? Tepukan karena anak laki-laki berdasarkan riset bahu itu bagi anak laki-laki itu harga diri. Oh. Kalau dia nggak dapat tepukan dari ayahnya, dia cari lelaki dewasa lain yang menepuk bahunya meskipun kepala preman. Oh. Karena kepala preman bilang gini, hebat ya habis malak 5 orang, hebat ya habis bacok 5 orang, bangga Nauzubillah gitu min ya. dzalik. Oh gitu. Udah dapat berapa nih? Begitu. Tapi emang benar sih Ustadz Benrika, saya juga pernah baca buku bahwa kalau laki-laki itu memang hormonalnya itu harus dibikin bangga Betul, ya. Mbak. Harus dibuat bangga. Ternyata itu nggak cuma sama pasangan. Betul, dan itu Tapi- dari buku saya. Masa? Masya Iya. Allah. Nah itu saya penasaran sih, the father man gitu. Itu Nah. gimana caranya supaya kita bisa menjadi ayah yang dirindukan. Karena Betul. kan berarti bisa dibilang bahwa kalau peradaban ini pengen baik, berarti para ayah ini juga harus merubah adabnya dong. Betul, Bukan dari ayah harus anak-anaknya. paham perannya sebagai ayah salah satunya adalah menjadi kepala sekolah bagi keluarganya. Ntar step-stepnya Iya, seperti apa ya. betul. Tapi sebelumnya tadi saya udah janji soalnya Ustadz untuk
menjawab pertanyaan dari media sosial. Dan Ustadz Maulana boleh saya ajak ke sini dan juga Ustadz Kafi silahkan. Ya Ustadz Bendri terima kasih banyak ya Ustadz Bendri. Oke nih pertanyaannya ya. Kita siap nih Ustadz Maulana? Siap. Udah banyak ya? Udah banyak nih, coba Masya kita Allah, lihatnya dari tabarakallah. Yuk. @natskim. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika ada orang tua yang suka menyinggung anaknya dengan cara menghitung semua yang mereka berikan ke anaknya tersebut sehingga menyakiti perasaan anak dalam Islam, seperti apa hukumnya Ustadz? Coba Ustadz Maulana boleh. Hukumnya adalah haram dan tidak boleh. Oh, kenapa tuh Ustadz? Karena ada 4 yang membahayakan buat anak. Yang pertama tidak boleh seorang orang tua menyakiti perasaan anak. Di antaranya adalah membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan anak yang satu. Apalagi mengolok-olok anak. Ada perasaan anak itu dihina itu bahaya. Yang kedua tidak boleh juga memusuhi anak. Membenci anak tidak boleh. Bagaimanapun senakal apapun anak tidak boleh orang tua membenci anak. Dan berikutnya apalagi mohon maaf tidak boleh memukul anak. Jangan sampai memukul anak, tidak boleh. Ya Allah, mudah-mudahan saya sampai mati tidak pernah memukul anak. Karena alhamdulillah 4 anak saya tidak pernah saya pukul. Yang keempat, tidak boleh mengungkit-ungkit pemberian kepada anak. Karena itu kewajiban orang tua memberi nafkah. Tidak boleh, saya sudah kasih ini kamu kasih. Tidak boleh. Kenapa? Sebabnya apa? Berakibat anak itu akan durhaka padanya. Dan dendam padanya dan berakibat buat orang tua termasuk orang tua ini zalim. Bahkan disebut lalai, bahkan berakibat dosa yang sangat besar karena akan nanti bertanggung jawab terhadap anaknya. Begitu baik, jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari @rw_1_n_n_77. Banyak underscore-nya ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, saya pernah bakar sampah tapi nggak tahu kalau ada semut ikut kebakar. Nggak sempet nyelamatin Ustadz, apakah berdosa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Ustadz Kafi, boleh tolong dijawab? Iya, luar biasa ini ya, semut aja dipikirin ya. Apalagi suaminya ya, nggak? Luar biasa ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kata Syekh Ad-Dawudi dalam kitab Fathul Bari bahwa hukum ya anjuran untuk berbelas kasih kepada hewan baik yang diperintahkan dibunuh maupun tidak ya itu kita harus berbelas kasih baik yang makul atau goiru makul yang bisa dimakan ataupun yang tidak ya kita harus berbelas kasih. Yang kedua kata Nabi dan juga disunnahkan bahwa ketika ada hewan yang menyakiti kita dan mengganggu kita, ketika kita membunuh itu adalah hukumnya sunnah. Kenapa? Karena takut menjadi mudarat. Paham? Sunnah ya hukumnya. Dan ketika ya tiba-tiba misalkan ada kucing, ya enggak ada kucing, gimana satu? Nah, meow ya gitu ya. Atau ada yang lain ya. Kemudian hewan yang tidak ada manfaatnya itu adalah hukumnya makruh. Tapi kalau misalkan ada orang, ya ada kucing lewat ya kemudian ditendang jeger tiba-tiba. Nah itu namanya hukumnya haram. Nah lalu bagaimana dengan semut yang tidak tahu? Semut yang tidak tahu yang kemudian kita bakar, ya maka itu sebenarnya dimaafkan ya. Karena memang kita juga tidak tahu. Tapi ya. nggak boleh sengaja, mentang-mentang ada semut terus kita bakar gitu nggak boleh. Nggak boleh, kalau disengaja haram hukumnya. Dikasih minyak, terus dikasih korek. Nah, nggak boleh ya. kalau lagi diam tiba-tiba begitu. Sama kayak singa juga kalau ada singa di depan kita, kalau kita lewat. Sebenarnya dia juga takut. Ngapain kita lewat depan kita ada singa tuh kita lagi jalan di mana Ustadz Kafi? Di kebun binatang. Oh ya udah oke lah baiklah kalau begitu. Jamaah. Abis ini Ustadz Maulana, Ustadz Kafi kita masih akan memberikan kesempatan buat jamaah yang ada di rumah buat bertanya nih melalui sosial media kita. Karena waktunya kita harus break dulu sejenak, jadi jangan kemana-mana. Tetap di pembahasan kita, nanti insya Allah kita habis ini akan membahas gimana sih caranya kita sebagai istri bisa mengingatkan nih suami supaya jadi the father man seperti apa. Tuh Ustadz Bendri nanti yang kasih tahu ya. Ustadz Bendri ya, siap? Masya Allah. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah!